Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai konstitusi dalam mata kuliah kewarganegaraan. Temanya adalah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berempat akan mempresentasikan ini. Nama saya Ruli Desian Palevi. Dan rekan-rekan saya ada Jata Yureva, ada Salwa Zahra, dan Triyoga. Pertama, mulai dari pengertian, silahkan waktunya diberikan kepada Jatayu. Ya, terima kasih Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau yang biasa disingkat Undang-Undang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan sebuah organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam tafsiran. Tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Namun menurut para pakar ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Pengertian konstitusi menurut para ahli. 1. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi merupakan piagam yang menyatakan tentang cita-cita sebuah bangsa dan dasar organisasi salah satu bangsa. Di dalamnya berisi penjuru, peraturan pokok, dan primer yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-undang, kedaulatan pasal politik, ekonomi, dan yang lain sebagainya. 2. Menurut James Price, konstitusi merupakan kerangka negara yang dikoordinir oleh hukum, yang mana hukum itu menetapkan 1. Fungsi dari segala alat keseluruhan, 2. Hak-hak yang sudah diharuskan oleh pemerintah, 3. Pengaturan terhadap pendirian berbagai lembaga yang permanen. 3. Menurut Richard S. Kay, konstitusi ialah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan masyarakat dan dengan pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pengertian mengenai konstitusi. Saat ini pembahasan selanjutnya adalah konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupa upaya mencegah tirani termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Pemerintah yang terbatas berarti bahwa para pejabat tidak dapat bertindak sewenang-wenang ketika membuat dan menegakkan keputusan publik. Pejabat publik tidak bisa begitu saja melakukan apa yang mereka mau. Ide konstitusionalisme ini kemudian diadopsi oleh para founding fathers Amerika Serikat sebagai dasar negara dalam merumuskan dasar negara yang demokratis. Salah satu peletak ide ini adalah John Locke dengan konsep yang terkenalnya adalah trias politika. Ide pokok konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya atau the limited states agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan pemerintahannya. Pemberlakuan paham konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar antara lain dipandang perlu mengadopsi yang pertama adalah distribution of power yang disertai checks and balances. Kemudian sistem kekuasaan peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan administrasi. Yang ketiga adalah pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kemudian membatasi masa-masa jabatan publik dalam negara dan memberikan kewenangan atau pengaduan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi.
Kemudian ada nilai-nilai dari konstitusi, yaitu nilai normatif sebagai sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh sebuah bangsa, dan untuk mereka konstitusi itu tidak hanya berlanjut dalam artian hukum atau dalam artian legal, tetapi juga nyata berlanjut dalam warga, dalam artian berlanjut efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai nominal. Sebuah konstitusi yang menurut hukum berlanjut tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini dikarenakan pasal-pasal tertentu tidak berlanjut atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlanjut untuk seluruh wilayah negara. Kemudian yang ketiga adalah nilai semantik. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang berlanjut hanya untuk keperluan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa memakai konstitusi sebagai alat untuk menerapkan kekuasaan politik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tujuan, akan disampaikan oleh Salwa. Tujuan. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya, maksud konstitusi untuk dibuat adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan menurunkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan-tujuan konstitusi bagi berjalannya suatu negara yaitu: 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Fungsi. Keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan negara. Konstitusi ditempatkan pada posisi teratas yang menjadi pedoman untuk jalannya sebuah negara dan mencapai tujuan bersama warga negara. Adapun fungsi konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut. 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. 7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. 9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik, maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi. Terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat atau social engineering dan social reform, baik dalam arti sempit ataupun luas. Baik, tadi adalah pembahasan mengenai tujuan dan fungsi. Selanjutnya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama adalah periode dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Atau bisa disebut sebagai penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18, rancangan Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Kemudian periode selanjutnya adalah periode dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ini adalah penetapan konstitusi dari Republik Indonesia Serikat.
perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan negara-negara lainnya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Selanjutnya adalah periode dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar sementara. Periode federal dan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode terakhir adalah dari periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandai oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan secara konsekuen. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum dasar yang akan disampaikan oleh Yoga Wibisono. Silakan. Baik, terima kasih Ruli. Hukum dasar berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada hukum tertulis yang merupakan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan. Hukum tertulis sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum tertulis yang disusun secara runut, lengkap, teratur, sistematis, dan dibukukan, oleh karenanya tidak diperlukan peraturan pelaksanaan. Adapun contoh dari hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Yang kedua ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan merupakan kebalikan dari hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum tertulis yang tidak disusun secara tidak sistematis, tidak lengkap, dan terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Contoh dari hukum tertulis tidak dikodifikasikan antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum dasar tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan norma yang sudah dipakai masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Jenis hukum tidak tertulis ini tentu tidak tertera dan tidak dibukukan, sehingga tidak mungkin ditemukan dalam perundang-undangan. Contohnya hukum adat. Hukum adat tidak mungkin ditemukan dalam lembar perundang-undangan manapun. Namun keberadaannya sangat dipatuhi oleh masyarakat di wilayah tertentu yang memperlakukan hukum adat tersebut. Dalam prakteknya, hukum dasar tidak tertulis, walaupun tidak tertulis di dalam perundang-undangan,
namun ia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Miriam Budiarjo, di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konvensi atau hukum dasar tidak tertulis merupakan aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan pada undang-undang, yang didasarkan tidak pada undang-undang, melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan presiden. Konvensi sendiri diperlukan dalam mengisi kekosongan rangka dasar hukum UUD, karena dalam penjabaran UUD 1945, bahwasannya guna menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup jika hanya melihat menyelidiki pasal-pasal UUD itu saja. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai konstitusi dan konvensi. Konstitusi juga bisa dikatakan sebagai suatu prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi suatu masyarakat untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga memiliki beberapa tujuan, seperti diantaranya yaitu menjadi alat pengawasan kepada penguasa politik. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi para penguasa politik agar tidak bertindak semena-mena dan tetap dalam batasan yang ditentukan. Kemudian menjamin rasa aman dan perlindungan kepada setiap insan. Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, di mana semua orang termasuk penguasa di dalamnya wajib menghormati dan berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan haknya. Kemudian konstitusi juga bertujuan untuk menjadi pedoman penyelenggara negara. Menurut Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem dari suatu negara yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Baik, itu tadi adalah presentasi kami dari kelompok 5 mengenai konstitusi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.